Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asrika Ismail, guru mata pelajaran matematika di SMA Negeri 12 Goa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Goa. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024. Kali ini saya akan menceritakan tentang refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari topik mengenai pemikiran-pemikiran dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya beranggapan bahwa pembelajaran tradisional adalah pembelajaran yang terbaik dan pembelajaran yang harus dilalui oleh peserta didik untuk memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan, di mana pembelajaran tradisional adalah pembelajaran yang terfokus pada perpindahan pengetahuan dari guru kepada peserta didik, sehingga guru dianggap sebagai sumber pembelajaran utama untuk peserta didik yang dapat menyerap informasi-informasi, sedangkan peserta didik hanya sebagai objek pembelajaran. Saya juga beranggapan pendidikan lebih fokus terhadap akademis dan teknis, sehingga dulu saya terfokus pada kompetensi kurikulum yang mengakibatkan saya hanya akan terfokus dengan penyelesaian kompetensi sesuai dengan yang tercantum pada tujuan kurikulum tanpa melihat hal-hal lain seperti kemampuan, kesiapan, dan minat peserta didik. Selama pembelajaran di kelas pun, saya lebih banyak menggunakan metode teacher-centered learning yang hanya sedikit melibatkan peserta didik selama pembelajaran. Pemikiran konsep pendidikan yang saya pahami terasa kurang tepat setelah mempelajari mengenai pemikiran-pemikiran dasar Ki Hajar Dewantara. Terdapat beberapa hal yang membuat saya tersadar bahwa konsep pendidikan yang selama ini saya pahami ternyata masih banyak kekeliruan. Pertama, saya menyadari bahwa pendidikan bukan hanya perpindahan pengetahuan dari guru ke peserta didik, ataupun penguasaan dan penyelesaian kompetensi kognitif, melainkan pendidikan juga menjadi kegiatan atau tempat untuk peserta didik dapat mengembangkan potensi agar menjadi warga negara yang berkualitas dan berjiwa merdeka. Kedua, Ki Hajar Dewantara menyampaikan penerapan budi pekerti. Saya pun menyadari bahwa penerapan budi pekerti juga merupakan hal penting yang harus sudah diterapkan di sekolah-sekolah dengan pendidikan berkarakter, karena akan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Ketiga, Ki Hajar Dewantara memaparkan bahwa pendidikan harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana pendidikan harus relevan dengan kebutuhan peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki dirinya dan mengikuti kondisi saat ini agar pembelajaran tidak ketinggalan zaman. Terakhir, yaitu pemikiran dasar Ki Hajar Dewantara mengenai sistem Among. Pada penjelasan itu, saya menyadari bahwa peran guru dalam pembelajaran hanya untuk menuntun atau memberi arahan kepada peserta didik, sehingga guru menjadi sumber utama pembelajaran, melainkan fasilitator pembelajaran. Maka secara garis besar saya menyadari bahwa setiap peserta didik sudah mempunyai potensinya masing-masing dan selaku pendidik hanya perlu menuntun atau memberi arahan untuk peserta didik dapat mengelola potensinya secara relevan dengan pembelajaran dan mendapatkan hasil yang positif. Hal ini digambarkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa peserta didik bukanlah kertas kosong, melainkan kertas yang sudah diberi coretan tipis, dan guru tidak boleh seenaknya membuat coretan baru, tetapi membantu peserta didik untuk menebalkan coretan tersebut. Kesimpulannya, perubahan dalam pendidikan juga selalu berkala berubah, sehingga kita selaku guru harus selalu bisa beradaptasi dengan perubahan itu. Terima kasih.